Halo semuanya, selamat datang di channel Inanis TV. Balik lagi di Garmotif, Garap Dunia Otomotif. Balik lagi di segmen Special Report. Nah guys, masih hari yang sama. Cuman untuk kalian lihatlah studio ini. Kita sediain bangku, meja. Untuk apa? Kok ini kosong, Be? Butuh ini sih, mungkin apa ya sedikit lah. Biar nggak ini aja. Biar nggak sepi amat lah nih meja, kan kasihan gitu kan setiap kita apa namanya special report. Ya. Wah ini sepi baik gitu kan. Ya Nanti boleh kedepannya lah. bakal banyak sih. Amin lah. Jadi Full. untuk kalian mohon peka lah gitu kan. Biar nggak kosong-kosong amat nih. Tapi ya oke, balik ke topik. Jadi gini, hari ini kita kan tadi udah ngebahas Toyota Avanza. Dan kita masih di dunia Toyota. Iya, masih di lingkup Toyota. Lingkup Toyota. Lu tau kali ini kita ngebahas apa? Aku tebak. Coba. Toyota Gia? Bukan. Salah. Salah. Oh, Camry? itu salah. Salah. Fortuner. Bisa jadi. Fortuner 2.8. Betul. Gila, pinter. Kalian karena TB sudah mendebak dengan benar, jadi tidak kita kasih hadiah gitu kan. Kasih dong. Hadiahnya kan belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Mungkin ya untuk kalian mau ngasih hadiah ke TB boleh. Ya. Oke, balik ke topik ya. Baik topik. Nah, Toyota Fortuner GR Sport 2.8. Iya. Sebelum kita ngebahas detail Toyota Fortuner 2.8 ini, boleh nggak ngejelasin sedikit sejarah tentang Fortuner? Oke, Fortuner yang gue tahu itu pertama kali keluar itu diperkenalkan di dunia ya. Itu di tahun 2004, itu langsung diperkenalkan di Thailand. Thailand. Dan masuk ke Indonesia itu dalam kondisi build up itu di tahun 2005. Oh, oke. Nah, di tahun 2007 barulah sudah mulai CKD, sudah diproduksi di sini. Lalu sampai tahun mesinnya itu sih masih mesin yang lama ya. Oh, oke. Belum pakai mesin yang VNT itu. Lalu di tahun 2013 sampai di tahun 2015 itu baru yang facelift dan sampai mesinnya juga udah diperbarui. Oh, oke. Pakai mesin VNT yang jauh lebih bertenaga. Dan ada yang versi 4x4-nya juga ada. Oh. Dan menurut gua itu desainnya yang paling gua suka di tahun 2013 sampai 2015 itu. Oke, dan Fortuner 2.8 ini, apakah sebelum Fortuner 2.8 ini ada Fortuner versi 2.8 sebelum ini? Ada, jadi yang di generasi pertama itu memakai mesin 2.7 sebenarnya. 2.7 ya, Ya, yang sempat kita review kemarin ya. 2700 bensin dan itu memakai transmisi masih manual. Oh, masih manual. Tapi emang apakah ada perubahan dari segi, oke dari mesin kita udah tahu perubahannya kan. Dari segi eksterior, interior, ya mana aja lah, dari velg atau mungkin apa aja deh dari perubahan dari Fortuner itu. Yang 2.8 ini? Yang 2.8 ini. Kalau dari keseluruhan body sih nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Paling ada tambahan-tambahan black chrome, tambah-tambahan body kit, mempermanis tampilan mobil sebenarnya sih. Oke. Gitu. Tapi emang gue kan sendiri kemarin nih di IMS tuh gue ngelihat sendiri dan masuk ke mobil itu. Tapi kok rasanya beda banget ya interior Fortuner yang itu sama sebelumnya. Sama aja. Sama aja. Apa gue karena belum pernah naik Fortuner nih? Jadi gue ngerasa tuh beda gitu. Sama aja, dalam interior sama aja. Paling perubahannya itu ada di bagian head unitnya. Head unitnya ya, yang semakin canggih, semakin canggih karena sudah biasa NFC. Oh, jadi kita bisa mengecek saldo e-money kita. Cuman belum bisa top up di situ. Tapi untuk interior emang sama ya? Sama aja. Oh, jadi sama-sama mungkin bagusnya, sama-sama kerennya. Oh iya. Tuh. Jadi karena mungkin gue belum pernah naik Fortuner. Ya belilah. Mahal, Be. Belilah, bisa. Mungkin kalau ada yang mau ngasih saya. Ya gitulah, cuman gue mungkin karena belum pernah naik Fortuner juga, pas ngelihat Fortuner yang baru dan gue naikin langsung sendiri, gue kayak ngerasa beda banget sih emang. Dari head unitnya itu kayak gue ngerasa
gede banget gitu. Gede banget. Gede banget. Kayak ibaratkan nonton TV dalam itu. Berapa inch ya, gue lupa tuh berapa inch. 7 ada kali ya? Ada 7 gede kali. Step gitu kan. Ada kayak tablet. 30 inch kayaknya. Naruhnya TV ini, Be. Se-TV ini taruh gitu kan. Ya, cuma kan gua sedikit menarik sih sama Fortuner ini kan. Karena emang jiwanya aja juga dari bodi laki banget. Laki banget. Dan kalian tahu sendiri kan, Fortuner ini punya rival yaitu Pajero. Tapi untuk Fortuner yang GR Sport 2.8 ini, untuk rivalnya sendiri ada nggak? Kayak dia rivalnya mengeluarkan mobil sampai mesinnya se-Pajero ini. Se-Fortuner ini. Kalau masalah rival untuk saat ini yang baru-baru ya? Iya. Dia masih sendiri untuk di kelasnya. Masih Cuman sendiri ya? Untuk yang dulu, ya tentu saingannya itu ya Pajero V6 3000 cc. Oh iya. Ya. Nah, jadi kenapa Fortuner sekarang mengembalikan lagi yang 2.8? Mungkin nostalgia sama Fortuner yang dulu, yang 2.7. Iya. Oh iya, bener sih emang. Cuman yang 2.8 ini sekarang diesel, bukan yang bensin. Tapi kita lihat nih, segi eksterior udah modern banget. Dan mesin juga sudah tenaga terbesar. Tentu. Apakah Fortuner ini masih bisa menerima solar goceng? Kalau kata gue sih jangan ya. Jangan ya, mendingan. Jangan. Apalagi emang kita lihat sejarahnya Fortuner, kayaknya kalau pakai solar goceng kayaknya jangan deh gitu. Jangan ya, mending langsung Dexlite aja lah minimal. Mungkin kalau untuk rivalnya Mitsubishi Pajero mungkin masih oke. Terkenal badaknya dari dulu, pakai solar goceng pun bisa. Bisa ya. Jadi untuk Fortuner mungkin jangan dulu ya. Jangan. Kasihan mesinnya. Ya, orang udah bisa beli Fortuner, duitnya berlebih, masa solar goceng sih? Siapa tahu dia pengen punya Fortuner nyicil. Jangan lah, merusak itu. Oh gitu. Ngebakar duitnya sendiri tuh. Iya sih benar. Jangan. Tapi lo sendiri mau nggak sih punya Fortuner ini? Ya, kok ada duitnya? Untuk sekarang? Belum ada duitnya gue. Jadi TB ini kan yang punya Datsun kemarin ya. Yoi. Lo coba ada beda emang signifikan sih, tapi impression lo ketika mau Datsun sama Fortuner gimana? Ya jauh, Bi. Oh jauh ya? Datsun nih Fortuner, Bi. Oh gitu? Jompang. Oh iya, tapi emang lu sendiri pernah nyobain Fortuner nggak sih di jalan raya? Pernah. Pernah ya? Pernah. Gimana tuh impression bawanya? Enak, posisi mengemudinya tuh tinggi. Oh, okay. Jadi berasa di jalanan tuh, wah, berkuasa gitu. Jadi tubruk-tubruk gitu. Jadi emang mobil-mobil besar gitu ya, emang enaknya itu untuk nyetir, lebih ke fun to drive. Iya. Yeah. Khususnya Fortuner, kalau menurut gue pribadi nih ya, duduk di belakangnya itu agak kurang. Oke. Agak gini ngatung. Oh. Apalagi badan sebesar gue kayaknya agak kurang nyaman. Tinggi ya, dia Tinggi mepet, dia. kakinya mepet ke setir ya? Enggak juga. Enggak, ini yang gue bilang roll kedua. Roll keduanya? Tapi kalau untuk khusus nyetir sih enak. Enak ya? Tapi impresi sendiri itu bisa kayak kita tahu nih, mungkin gua sendiri ya, apa itu kan perspektif orang beda-beda. Gua sendiri sih ngeliat Fortuner, dia saingannya tuh kayak Fortuner, Innova yang Innova. Nah, Fortuner nggak masuk ke saingannya Innova. Beda. Oh enggak ya, beda. Cuman ya ngeliat dari bedanya aja dah kan, gua kan beda nih perspektifnya. Walaupun sebenarnya Innova sama Fortuner tuh satu basis. Satu basis ya. Cuman impression bawahnya itu hampir sama apa tinggian Pak Fortuner? Nah, kalau masalah ngomongin impresi mengemudi, kan gue Innova udah pernah, Fortuner udah pernah. Kalau Innova tuh lebih ke lebar. Jadi lebih ke visibilitasnya tuh lebih mantap. Oh iya sih benar. Dan dia agak rendah posisi mengemudinya. Fortuner agak tinggi. Itu jadi pemandangannya tuh agak tinggi. Jadi kayak naik Fortuner nih kayak ibaratkan kita ngebawa bis gitu ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Cuma memang moncongnya itu panjang. Panjang banget ya. Jadi emang Fortuner ini emang dipakai sebenarnya buat khusus laki gitu. Ya. Khusus yang berani jalan itu. Berjalan. Mungkin kalau kita punya istri, kita ngasih pinjam istri juga kadang agak takut sih. Iya. Karena itu kan tinggi banget ya. Kecuali yang udah biasa bawa mobil besar. Iya, kecuali ya betul. Tapi ada nggak hal yang bikin lu menarik dari mobil ini tuh apa? Ada nggak? Yang menarik itu ya di mesinnya. Jadi menarik itu kan karena 2.8 ini dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi ya? Iya. Pinter banget ini Toyota di Fortuner ini berinovatif, kreatif lah gitu. Karena kan Toyota tahu pasaran Fortuner tuh laku banget kan.
Nah, Toyota mau nyoba nih, cobalah gue kembali lagi nih, 2.8-nya gimana nih, gitu kan. Oh iya sih. Dan ya pasti sih laku-laku aja sih. Apalagi yang tahu sejarah Fortuner dari awal kan, ada mesin yang itu. Tapi untuk Fortuner ini kan lu nge-review langsung nih kan, dan Iya. lu mungkin tahu sedikit spesifikasi tentang mobil ini. Oke, kita tahu Fortuner ini mempunyai mesin bertenaga 2.8. Iya. Dan dia maksud gua masih agak bingung nih. Toyota sekarang kan mengeluarkan rata-rata GR Sport ya. Itu GR Sport sendiri tuh apa sih? Kalau masalah tipe Fortuner itu kan setahu gua berarti ada tipe G, ada tipe CRZ, VRZ, terus sekarang ada yang terbaru TRD Sportivo. Nah, sekarang ditambahin embel-embel GR Sport. GR Sport, nah itu masih penasaran. Jadi kalau setahu gua ya GR Sport itu cuman hanya sedikit tambahan aksesoris aja sebenarnya. Oh, tapi tidak mengubah Cuman tidak mengubah dari segi mesin, mesin, nggak ada. Cuman ada itu ya? tambahan ya body kit aja lah gitu. Oh, body kitnya Iya. GR Sport ya. Oh, gue kira tuh GR Sport tuh dia kayak ada tambahan turbo di mesinnya. Iya, enggak. Oh, enggak. Jangan kan Fortuner, Toyota rasanya ada yang GR Sport. Kan? Iya, makanya. Aduh, ada aja Toyota, tapi emang itu yang bikin menarik sih, Apa? Itu bikin, kan kreativitas. bikin orang penasaran. Nambah varian. Gitu kan. Orang kayak ngeliat tuh, wah GR Sport nih, wah kenceng mobil nih kan. Mungkin orang penasaran jadi pengen beli mobil. Padahal nggak juga. Padahal nggak juga ya. Ya kita bukan menjelek-jelekan, cuman ya gue kadang penasarannya GR Sport itu apa gitu kan. Iya. Kenapa rata-rata mobil Toyota sekarang memakai emblem GR Sport. Iya. Gitu. Gue kira tuh karena ada tambahan di mesin, mungkin ada racikan sedikit di mesin gitu kan. Iya. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak, itu cuman tambahan ini aja, pemanis aja. Pemanis ya, mungkin body kit yang berbeda ya. Ya, yang terlihat lebih garang. Oke. Untuk lo sendiri yang tipe 2.8 ini udah pernah nyobain belum sih? Belum. Belum ya? Penasaran sih gue pengen nyoba. Kayak pengen ya? Pengen. Kalau lu pengen nyobain nih, lu bakal bawa kemana tuh mobil? Pertama gue ke dealer mau beli dulu sih gue, SPK dulu aja. Iya sih, itu udah pasti wajib sih, iya sih. Kalau kan nggak Gue mungkin ambil cash lah, nggak usah kredit. Wih, banyak duit kali. Langsung aja, orang kaya. Kalau ada ya. Kalau sekarang gimana? OTW lah. Oh, rapundui. Ya gitu sih, tapi itu balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Apa Kalau tadi? lu dikasih pinjem nih mobil 2.8 ini, bakal lu bawa kemana dan apa aja yang bakal lu cobain? Yang pertama pastinya gue akan mencoba performanya. Performanya ya? Terus kalau gue ada alat Reslogi, gue pengen nyoba 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam berapa waktu. Iya, tapi kan Nyoba. kita dengar-dengar sendiri untuk tol Indonesia ini ada batasan. Apa-apa. Ada batasan maksimum kecepatan. Pas di tol, lu berhenti di depan kamera itu lu izin mau ngetes gitu. Oh, mohon maaf nih Iya. Pak, saya mau ngetes dulu nih mobil saya kan. Ini mobil tes jadi Iya. tilang gitu. Apa? Kan tapi itu bahaya, Be. Canda. Jangan dibawa baper ya. Ya, tapi emang gue sih sendiri pengen nyobain sih itu buat performanya, terus bensinnya habis berapa kalau misalkan Iya. kita bawa jarak jauh, misalkan ke Jawa gitu kan, Pulau Jawa. Pulau Jawa juga sini. Cuman maksudnya kayak ke Jogja, gitu. Atau kemana Itu lah. tuh habis bensin berapa? Apakah mobil itu boros ataukah irit gitu? Itu dia, gue penasaran. Menurut lu untuk yang GR 2.8 ini bensin apa diesel sih, Be? Diesel. Diesel ya? Heeh. Itu bensinnya gimana menurut lu? Apa nih maksudnya menggunakan bensin apa? Enggak, maksudnya untuk bensin nih dia tipenya maksudnya masuk ke irit atau boros? Irit lah, kalau diesel mah pasti Irit irit. ya? Mungkin kalau ada bensinnya boros banget ya? Iya, tergantung teknologi yang digunakan. Iya sih benar. Jadi emang setiap mobil tuh ada... Nggak tentu boros. Iya, dan lu kalian jangan ngira itu mobil walaupun bawaannya diesel, ketika ada ngeluarin versi yang bensin, jangan kira itu mobil boros. Karena mungkin aja dia bisa mengeluarkan mobil bensin karena ada beberapa fitur Betul. yang bikin irit mobil itu. Gitu. Dan boros iritnya suatu mobil itu kan nggak tergantung dari mobil itu sendiri. Iya, Nah, benar. Balik lagi ke cara mengemudinya gimana. Tuh, kalau cara mengundinya kayak TB ini Gua mah jangan santai. disarankan. Pelan gue mah. Pelannya 100 ya. Ya jangan ditiru lah gitu kan. Jadi yang kita punya mobil sayang-sayang gitu kan. Gue pelan. Sayang-sayang gitu maksudnya. Ya kita awet-awet itu, apalagi mobil kita tahu sendiri mahal. Iya. Ya orang yang pasti punya mobil itu udah pasti orang berduit gitu kan. Jadi ya walaupun orang berduit juga ya harus awet-awet lah. Kalau emang itu nggak dirawat, kasih kita aja. Iya. Ya mungkin untuk ngebahas mobil Fortuner 2.8 ini cukup sekian karena Udah? kan Udah. ya udah lah, Be.
Nggak Bahas ada yang apa ditanya lagi? lagi nggak ada? Ya, nanti next time. Nanti? Nanti, Oh. kita bahas yang lain lagi. Tunggu gue beli dulu kali ya? Yoi. Ntar gue boxin mobilnya. Nggak gitu, Be. Oh, Nggak nggak. muat ini. Oh, nggak muat. Ini dulu nih kosong nih, aduh tolong lah. Sponsor ya, kalau bisa masuk lah ya kan. Ya mungkin cukup sekian untuk bahas mobil Fortuner 2.8 ini karena kita sendiri pun belum test drive mobil itu kan. Jadi ya kita belum bisa ngasih perspektif tentang impression pas jalannya gitu. Iya. Karena kan kita belum nyoba sendiri dan ya kita baru lihat di booth-nya ya Toyota itu aja, baru bisa nge-review. Tapi ya mungkin kalau nanti Toyota boleh mengizinkan kita untuk test drive mobilnya dia, mungkin kita nanti bakal bikin beberapa part ya. Ya, boleh. Beberapa part test drive. Kita bikin video jalan. Iya, mungkin gue ada ide sih. Jadi untuk Fortuner 2.8 ini kan menarik nih. Jadi gue pengen bikin konten kayak pertama test drive, kedua tuh experience pas jalan lumayan jauh. Ya. Gitu. Mungkin kalau Toyota bolehkan gitu kan. Iya. Gue pengen bikin itu sih karena kan gue penasaran banget nih Fortuner 2.8 ya emang bertenaga besar banget itu. Iya. Jadi ya oke sih. Menarik. Untuk harga sendiri deh. Untuk kita sebelum penutupan untuk harga sendiri kisaran berapa untuk Fortuner itu? Berapa ya? Nyentuh 500 ada? 500-an hampir 600 kali ya. Wah lumayan ya. Tinggi. Lumayan ya. Tapi emang ya Bisa lah belilah. Iya sih, tapi mungkin kalian ya coba pikirlah gini. Itu mesin bertenaga besar. Kalian beli itu untuk apa dulu nih? Iya. Kalau emang kalian beli itu untuk hobi mobil-mobil kencang, terus emang pengen berjalan jauh yang sering-sering off-road itu ya nggak masalah. Tapi kalau kalian beli mobil itu untuk rusak ya buat apa gitu, ya kan? Jadi kita sebenarnya bukan menjelekkan Toyota, kita tuh ingin Toyota ketemu customer yang bisa ngerawat mobil itu, gitu loh. Jadi ya mungkin kalau Toyota mengizinkan, bolehlah kita test drive mobil itu gitu kan. Ntar kita bahas semuanya. Kalau kita tuh kalau ngebahas yang jujur ya, Be ya. Iya. Jujur lah apa gitu. adanya. Gue bilang suka mah suka, bilang mangga. Karena kita tuh pengen yang pernah gue bahas video sebelumnya tuh, karena gue pengen penonton sekalian ketika mau beli mobil yaitu lihat dulu perspektif orang gitu kan. Kalau kita emang review ya jujur, apa yang kita rasakan, terus apa kelemahannya di mana, kelebihannya di mana tuh kita kasih tahu semua gitu. Jadi ya mungkin cukup sekian untuk ngebahas Fortuner 2.8 ini. Mungkin nanti next time ya, kalau Toyota bolehkan kita test drive ya. Amin, semoga. Ya, cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video spesial report berikutnya. Terima kasih nih. Terima kasih. Itu bagus nih. Thank you, Bi. Lain kali jangan nih lu mulu nih capek gue. Pas sama Tansa berdua, Sa. Oh. Ya udah. Terima kasih ya. Bye-bye. Bye.